warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, barisan yang kurang rapi, kakak yang kurang rapi itu mohon untuk dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi Bu? Rapi Bu. Ketua kelas tolong pimpin doanya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Baiklah, untuk mengecek kehadiran di waktu terlebih dahulu ya. Iya Bu. Azim Al-Ma'ruf, Ibu. Ahmad Najasona, Ibu. Ade Kurniawan, Budiman Soleh. Baiklah, sepertinya Randi yang tidak masuk hari ini. Untuk minggu kemarin ada yang masih ingat pembelajaran kita membahas tentang apa? Di sini ada yang masih ingat apa itu pengertian tentang zakat mal? Insyaallah. Sepertinya memahami selalu ya pembelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya. Ya Bu. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi akidah, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang keberapa? Pintar sekali. Beriman kepada qada dan qadar ini adalah merupakan rukun iman kita yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jelas mengenai beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak di sini, apakah sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan beriman kepada qada dan qadar? Tidak. Sebelumnya, Ibu akan menceritakan sedikit tentang pengertian mengenai beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini seperti analisisnya, anak-anak ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tinggi badan yang tinggi, ada yang memiliki tinggi badan yang pendek, ada yang memiliki kulit putih dan ada yang memiliki kulit hitam. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Dan ada yang berkehidupan dengan keadaan kebahagiaan dan ada yang berkehidupan dengan kehidupan yang kurang bahagia. Semua itu adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus berusaha untuk menjalankan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail mengenai pengertian dari qada dan qadar. Di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan qada? Ya, kita. Qada adalah hukum atau ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hukum atau ketetapan. Hukum atau ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita ini itu terjadi sejak zaman azali atau zaman sebelum adanya alam semesta. Qada ini ada terlebih dahulu sebelum adanya qadar. Sedangkan pengertian qadar adalah, ada yang tahu? Kepastian. Ya, pintar. Qadar adalah secara bahasa artinya kepastian. Qadar ini bermakna peristiwa atau kejadian dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik berupa penciptaan atau peniadaan maupun perubahan terhadap diri manusia. Kata qada dan qadar ini biasa juga disebut sebagai takdir. Di sini macam-macam takdir terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir mubrom dan yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Di sini ada yang tahu pengertian tentang takdir mubrom? Sudah takdir yang sudah pasti atau tidak dapat diubah. Ya, betul. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita rubah walaupun dengan cara apapun. Contohnya yaitu jenis kelamin, kematian ataupun peristiwa hari kiamat. Karena jenis kelamin tidak ada pun manusia yang mengetahui apakah
laki-laki. Sedangkan kematian juga tidak bisa kita tentui atau kita hindari. Kematian ini tidak memandang jenis usia, umur, maupun dalam keadaan apapun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki kita akan mendekati ajal, maka hal tersebut akan terjadi. Sedangkan peristiwa hari kiamat tersebut tidak ada satupun manusia yang bisa mengendalikan adanya atau memberhentikan kejadian hari kiamat tersebut. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Di sini ada yang tahu tentang takdir mu'allaq? Takdir yang dibuat oleh Takdir yang bisa dirubah. Allah SWT sejak zaman ini Azawi, namun takdir ini masih dapat dirubah melalui usaha manusia. Ya, pintar. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun takdir ini masih bisa kita rubah melalui proses yang kita lalui. Misalnya, contohnya Ade dia dalam bekerja, maka apapun yang Ade lakukan itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan yang Ade inginkan. Misalnya Naja pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga jika Naja berusaha untuk belajar yang bersungguh-sungguh dengan melakukan giat tekun dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya, jika Naja bersungguh-sungguh, maka Naja bisa berusaha untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu contoh dari takdir mu'allaq. Misalnya ada orang yang sakit, namun jika dia berusaha untuk berobat dan bersungguh-sungguh dalam kesembuhannya, maka itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh dari takdir mu'allaq. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang takdir mu'allaq ini terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Bahwasanya ayat tersebut menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan ukuran dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah di sini Ibu akan meminta satu siswa untuk membimbing teman-temannya untuk membaca Quran surat Al-Qamar ayat 49. Di sini Ibu minta tolong kepada saudara Budi untuk memimpin teman-temannya membaca Quran surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Terima kasih kepada saudara Budi. Semoga kita mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu contoh dalil yang menjelaskan tentang beriman kepada qadar dan qadar. Mungkin di dalam Al-Quran itu masih banyak tentang dalil yang menceritakan atau memberikan yang menguatkan tentang dalil beriman kepada qadar dan qadar, yaitu salah satunya Quran surat Al-Qamar ayat 49. Selanjutnya yaitu manfaat beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama yaitu manfaat beriman kepada qadar dan qadar yaitu melatih diri kita untuk banyak bersyukur dan bersabar atas segala ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya itu sendiri. Yang kedua, kita meyakini bahwa cobaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Alvin itu diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Alvin harus sabar dan ikhlas dalam menerima cobaan yang Allah berikan, karena segala yang
mengukur kemampuan kalian mengenai pembahasan kita pada hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Teknik pembagian kelompoknya, misalnya Berlin, aku sangat pintar. Urutan, aku sangat pintar. Selanjutnya aku sangat pintar, aku sangat pintar. Dimulai dari Berlin. Aku sangat pintar. Aku sangat pintar. Nah, kelompok satu itu aku, kelompok dua itu sangat, kelompok tiga itu pintar. Silakan ada kelompok yang masih pintar. Aku dan kelompok satu yang mana? Kelompok aku itu udah bikin Oh, aku satu. Baiklah, untuk teknik permainan gamenya itu dimulai dari perwakilan setiap kelompok itu 3-3 terlebih dahulu. Karena di sini permainannya memilih jawaban yang benar atau salah itu dengan menggunakan yes atau no. Nanti kalian menghadap ke arah infokus, silakan baca soalnya. Nanti Ibu akan membaca soalnya, kalian akan menjawab apakah pertanyaan tersebut yes atau no. No. Kalau yes itu kalian silakan bergerak ke arah kiri, kalau no bergerak ke arah kanan. Bisa? Silakan sudah dipahami, 3 orang perwakilan maju terlebih dahulu. Jelas. Ayo 3 orang perwakilan kelompok maju dahulu. 3 orang kelompok. Jangan itu. Oke, kalau no kamu ke kiri, kalau
merupakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa adalah hukum atau ketetapan. Kemudian qada secara bahasa itu artinya kepastian. Qada bermakna suatu peristiwa atau kejadian dari ketentuan yang Allah SWT tetapkan, baik berupa penciptaan dan peniadaan maupun perubahan terhadap manusia. Baiklah, terima kasih kepada saudari Citra yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini agar bisa pemahaman siswa sekalian menambah lebih banyak. Yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa yaitu hukum atau ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak zaman azali atau sebelum adanya alam semesta. Yang kedua yaitu pengertian qadar. Qadar merupakan kepastian yang bermakna suatu peristiwa atau kejadian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa penciptaan maupun peniadaan. Selanjutnya yaitu pengertian qada dan qadar ini sering juga disebut sebagai takdir. Takdir di sini terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Selanjutnya dalil yang menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, dan manfaat-manfaatnya tadi yaitu melatih diri untuk banyak bersyukur, meyakini bahwa cobaan yang diterima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha dan tawakal, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita